Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, berjumpa lagi dengan saya. Hari ini kita bahas informasi penting dalam teks deskripsi. Anak-anak, setiap teks pasti dibangun dengan ide pokok. Ide pokok itu kalian temukan di setiap paragraf. Nah, apa ide pokok itu? Ide pokok adalah suatu masalah atau peristiwa penting yang dibahas atau diungkapkan dalam sebuah bacaan. Itulah namanya ide pokok. Nah, di tiap paragraf itu pasti kalian temukan namanya ide pokok. Ide pokok nanti itu ada yang mungkin di awal paragraf atau di akhir paragraf atau di awal dan di akhir paragraf. Ada yang paragraf itu yang memiliki ide pokok di awal paragraf. Itu namanya paragraf deduktif. Ada paragraf yang ide pokoknya itu berada di akhir. Itu namanya paragraf induktif. Ada juga paragraf itu yang memiliki ide pokok di awal dan juga di akhir. Jika kalian menemukan paragraf yang ide pokoknya di awal dan di akhir, itu namanya paragraf deduktif induktif. Nah, sekarang kita lanjutkan. Dalam sebuah teks, kalau ada kata-kata yang diulang oleh penulis, itu namanya kata kunci. Ya, ingat-ingat itu. Kemudian, jika kalian kepingin mengetahui apa sih informasi dalam teks deskripsi itu ada tiga. Ada tiga ya. Yang pertama adalah kalian lakukan membaca keseluruhan teks deskripsi. Dari awal sampai akhir dibaca. Yang kedua adalah memahami isi teks deskripsi. Dipahami betul itu. Yang ketiga adalah menemukan ide pokok di setiap paragraf. Temukan ide-ide pokok itu. Kemungkinan ada di awal, mungkin ada di akhir, mungkin ada di awal dan diulang lagi di akhir. Dan diingat bahwa tiap paragraf itu mesti hanya ada satu ide pokok. Meskipun ada di awal dan di akhir, itu adalah diulang kembali. Ya. Kemudian anak-anak sekalian, untuk mengetahui atau memahami isi teks deskripsi, maka yang perlu kalian lakukan adalah membuat pertanyaan sesuai dengan isi. Buatlah pertanyaan dengan kata-kata tanya. Apa kata-kata tanya itu yang perlu kalian lakukan atau kalian buat? Yaitu apa? Apa yang dibahas dalam teks? Kemudian kapan? Kapan itu berhubungan dengan waktu. Bisa tanggal, bisa hari, dan lain sebagainya. Kemudian di mana? Di mana pembahasan yang dimaksud dalam isi teks. Kemudian yang berikutnya adalah siapa? Siapa yang terlibat di dalam teks itu? Kemudian mengapa? Kemudian terakhir adalah bagaimana? 6 kata tanya itulah silakan kamu buat dalam pertanyaan sesuai dengan isi teks. Dengan pertanyaan itu, maka kamu akan tahu jawabannya. Dengan jawabannya itulah yang namanya isi atau informasi dalam teks deskripsi. Baik anak-anak, saya lanjutkan. Ini ada sebuah contoh teks deskripsi. Saya bacakan dan didengarkan ya. Judulnya danau. Danau merupakan sebuah tempat yang berbentuk lembah yang berada di daratan. Lembah tersebut dipenuhi oleh air. Keadaan airnya sangat jernih serta menyegarkan. Air yang berada di dalam danau tak pernah habis. Ketika musim penghujan, air yang ada di dalam danau akan melimpah. Sementara ketika musim kemarau, air danau akan nampak surut.
Kejernihan yang ada di air danau membuatnya kerap kali dimanfaatkan untuk dijadikan sebagai irigasi pertanian dan juga dimanfaatkan sebagai sumber mata air di seluruh kawasan sekitarnya. Oleh karena itu, danau ini menjadi sumber untuk kehidupan seluruh makhluk. Di tepian danau tumbuh beberapa tumbuhan air, contohnya bunga teratai. Dengan kehadiran dari bunga teratai itu membuat danau akan lebih indah. Tepat di bawah teratai, pada umumnya akan ditemukan berbagai spesies ikan, mulai dari ikan koki, ikan emas, dan lain sebagainya. Namun, kadangkali tepat di atas danau nampak beberapa spesies burung seperti angsa. Para angsa juga seakan tengah menikmati suasana alam danau yang amat menyejukkan dengan berenang berkeliling danau. Kadang para angsa tersebut juga memburu ikan di sana. Itu contoh teks deskripsi. Nah, bagaimana untuk mengetahui isi teks deskripsi itu? Maka di awal tadi saya katakan, buatlah pertanyaan sesuai dengan isi. Dengan kata-kata 6 kata tanya tadi. Apa, kapan, di mana, siapa, bagaimana, dan mengapa. Sebagai contoh, setelah kalian membaca, mendengarkan teks deskripsi tadi, maka buat pertanyaan. Apa yang dibahas dalam teks tersebut? Jawabannya danau. Di mana letak danau tersebut? Jawabannya di daratan berbentuk lembah. Kapan air danau melimpah dan berkurang? Jawabannya musim hujan air akan melimpah, musim kemarau akan surut atau berkurang. Siapa yang memanfaatkan air danau? Jawabannya seluruh makhluk. Petani dengan irigasi tadi, ya, ikan, angsa dan sebagainya. 5. Bagaimana danau tersebut? Mesti jawabannya, danau tersebut menjadi sumber untuk kehidupan seluruh makhluk. Mengapa danau tersebut dimanfaatkan oleh seluruh makhluk? Jawabannya, karena kejernihan di air yang ada di danau tersebut. Itu dari pertanyaan dan ada jawaban. Jawaban-jawaban itulah termasuk informasi isi dari teks deskripsi. Saya kira mudah ya. Jadi kalau ada semua teks, mesti ada namanya ide pokok. Temukanlah ide-ide pokok itu. Setelah membaca keseluruhan, silakan kamu buat pertanyaan dari isi teks tersebut dengan kata-kata tanya, apa, di mana, kapan, siapa, bagaimana, dan mengapa. Saya kira jelas, ya. Nanti akan saya kasih tugas. Saya kira cukup pertemuan hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.